Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan menyampaikan jawaban dari pertanyaan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dwi Pandu Rizky Azizi, NIM 220302141106, kelas 2022C. Perkenalkan, nama saya Risa Rama dari kelas M 2022C dengan NIM 2203021473. Perkenalkan, nama saya Nila Mesafira dari kelas M22C dengan NIM 220302140809. Perkenalkan, nama saya Nina Melinda Syukriya, NIM 2203021409, kelas M2022C. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapat saudara tentang urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi? Menurut kami, pendidikan Pancasila di perguruan tinggi memegang peranan yang penting karena dapat memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok dan petunjuk jalan untuk mahasiswa sebagai calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa di berbagai bidang dan tingkatan. Selain itu, agar calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan tidak terpengaruh oleh pemahaman asing. Pertanyaan kedua, menurut pendapat saudara, metode pembelajaran yang bagaimana yang cocok dalam pembelajaran pendidikan Pancasila di perguruan tinggi? Menurut kami, metode yang cocok untuk pembelajaran pendidikan Pancasila ialah metode cooperative learning, yaitu dengan memberikan tugas kepada mahasiswa yang lebih pandai dalam sebuah kelompok kecil yang hasilnya akan dipresentasikan kepada kelompok lain di dalam kelas. Pertanyaan yang ketiga, berbagai masalah-masalah yang dihadapi bangsa Indonesia seperti korupsi, narkoba, dekadence moral, dan lain-lain menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila belum dilaksanakan dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bagaimana pendapat saudara upaya yang bisa dilakukan sebagai generasi muda dan generasi penerus bangsa terhadap permasalahan berikut? Upaya yang bisa dilakukan mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa dalam menghadapi masalah tersebut dengan melakukan kegiatan penyuluhan ke masyarakat tentang pentingnya mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari agar masyarakat tidak terjerumus pada hal-hal seperti korupsi, narkoba, dekadensi moral, dan lain-lain. Soal nomor 4. Bagaimana menurut pendapat saudara menjadi seorang yang Pancasilais? Menurut pendapat saya, menjadi seorang Pancasilais yaitu seorang yang menganut ideologi Pancasila dan melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, serta mampu memberikan kontribusi secara nyata dengan membangun lingkungan sekitar dengan bersendikan nilai-nilai Pancasila. Nomor 1. Nilai luhur apa saja yang dapat dilestarikan dalam Pancasila? Nilai luhur yang dilestarikan dalam Pancasila yaitu mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain, menerima keputusan yang diambil dalam rapat atau pertemuan, kerja keras, rendah hati, mengutamakan persatuan, rela berkorban, dan melaksanakan keputusan bersama. Nomor 2. Mengapa Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dianggap sebagai landasan dasar konsepsi Pancasila lahir di Indonesia? Karena ajaran Pancasila sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Dikutip dalam buku Pancasila Diklat Ujian Dinas Tingkat 1. Unsur ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan sosial atau nilai-nilai Pancasila sudah ada sejak zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, sehingga pada waktu itu unsur-unsur atau sila yang terdapat dalam Pancasila telah terwujud sebagai asal yang menjiwai dan dilaksanakan oleh bangsa Indonesia, walaupun hal itu belum dirumuskan secara konkret. Nomor 3. Mengapa Jakarta Charter belum bisa mewujudkan Pancasila sebagai dasar negara? Karena dalam Piagam Jakarta, kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya yang menjadi salah satu isi Piagam Jakarta menimbulkan perdebatan dan ditentang oleh beberapa tokoh karena hanya memuat satu agama yaitu Islam tidak menyeluruh dari keberagaman agama di Indonesia.
Soal nomor 4 yaitu berilah bukti bahwa tanggal 1 Juni disahkan sebagai Hari Lahir Pancasila. Istilah Pancasila baru diperkenalkan oleh Soekarno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945. Dalam rumusan Pancasila ini masih ada proses lanjutannya menjadi Piagam Jakarta atau Jakarta Charter pada 22 Juni 1945 dan penetapan UUD NRI 1945 serta finalisasi Pancasila pada 18 Agustus 1945 merupakan satu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini menjadikan Hari Lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni ditetapkan dalam Peraturan Presiden atau Perpres nomor 24 tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila. Soal yang kelima yaitu refleksi Pancasila dalam dinamika sejarah bangsa Indonesia perlu dilestarikan sebagai salah satu cara membangun jiwa bangsa. Jelaskan maksudnya, disertai dua fakta nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai salah satu cara membangun jiwa bangsa. Maksud Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia yaitu bahwa Pancasila berperan sebagai nyawa, sumber, pandangan hidup, ideologi bangsa, bahkan ciri khusus bangsa Indonesia di mana Pancasila ini didapat seiring dengan perjalanan sejarah bangsa Indonesia sehingga mampu membedakan antara ciri khas bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Sehingga dapat dijabarkan kembali bahwa Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia berarti setiap aktivitas, perbuatan, tindakan, serta pemikiran seluruh individu di Indonesia berdasarkan dan berpedomankan kepada Pancasila. Fakta dalam kehidupan sehari contohnya 1. Bangsa Indonesia berdasarkan sila pertama di dalam Pancasila telah dengan benar meyakini bahwa adanya Tuhan dan mengikrarkan kepercayaan juga ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Keadilan dan kesejahteraan rakyat yang didapatkan rakyat Indonesia tidak lepas dari sangkutan sila pertama atas dasar ketuhanan Yang Maha Esa. Pertama, apa yang akan terjadi dalam kehidupan jika tidak ada filsafat, dalam arti pemikiran yang mendalam, dasar, dan menyeluruh. Filsafat sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Apabila tidak ada filsafat akan menimbulkan beberapa permasalahan berikut. Yang pertama, kehidupan menjadi tidak selaras dan berantakan karena tidak memiliki pedoman dan acuan. Yang kedua, persatuan dan kesatuan menjadi semakin lemah. 3. Munculnya berbagai macam perselisihan dan konflik. 4. Kurangnya kesadaran untuk berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah. Apakah yang mungkin terjadi jika Indonesia tidak memiliki Pancasila? Jawabannya yaitu, apabila Indonesia tidak memiliki Pancasila sebagai dasar negara, dikhawatirkan negara ini akan kacau dan kesulitan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Selain itu, konflik juga akan sering terjadi dan persatuan serta kesatuan bangsa Indonesia menjadi terancam atau bahkan hancur. Apakah yang terjadi jika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, atau bernegara tidak ada nilai yang disepakati dan dijunjung tinggi secara bersama-sama? Apabila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, ataupun bernegara tidak ada nilai yang disepakati dan dijunjung tinggi secara bersama-sama, maka akan menimbulkan pelanggaran hak serta kewajiban. Misalnya, suatu kelompok masyarakat bisa dengan bebas mengambil hak masyarakat yang lain dan tidak menjalankan kewajibannya. Apa yang terjadi jika dalam suatu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, atau bernegara tidak ada norma? Norma merupakan peraturan yang memiliki peran penting di lingkungan masyarakat, karena jika tidak ada norma maka akan terjadi kekacauan, keributan, ataupun kerusuhan.